Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, juga anak-anak. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 24 Februari 2022. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan kita sekalian. Sampai pada pembacaan kita hari ini, Mazmur yang ke-47. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Sebelum kita merenungkan bagian ini, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh kami alami sampai pada hari ini. Dan sebentar kami akan mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Mampukan Tuhan bukan saja kami memahaminya, tetapi kami dapat menerapkan firman Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mazmur 47. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas takhtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, ia sangat dimuliakan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat dan merenungkan keberadaan bangsa kita Indonesia, seringkali timbul pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benak kita, khususnya mengenai kejadian-kejadian yang terjadi. Pada saat pandemi ini, sementara pemerintah bersusah payah bekerja sama dengan aparat dan juga tenaga kesehatan untuk memerangi pandemi COVID-19 yang belum terselesaikan. Bahkan sekarang semakin bertambah-tambah orang yang terpapar. Masih ada juga separatis-separatis yang berusaha menyerang keberadaan pemerintah dengan berbagai macam cara. Ketika kita merenungkan keberadaan bangsa ini, seringkali kita menjadi khawatir setelah pemimpin kita yang bijaksana, apakah muncul pemimpin yang baru atau justru pemimpin yang sangat bertentangan dengan yang kita alami sekarang. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita perhatikan persoalan demi persoalan, ya, mengusik kemajuan bangsa yang sesungguhnya diimpikan oleh setiap rakyat untuk memiliki bangsa yang maju. Dalam situasi seperti ini, kita sebagai orang percaya, kita mesti mendoakan dan juga bersikap positif karena kita meyakini bahwa ada Tuhan yang menyertai dan memberkati. Belajar dari teks firman Tuhan yang kita baca hari ini, ya, bangsa Israel pun sedang mengalami berbagai persoalan. Namun mereka berjuang untuk tetap merespon segala sesuatu yang dialaminya, termasuk persoalan, pergumulan yang dihadapinya dengan positif. Lantas bagaimana caranya agar dapat berpikir positif atas pergumulan bangsa yang sedang terjadi? Salah satu caranya adalah dengan mengumandangkan bahwa Allah adalah Raja atas semesta. Allah adalah pribadi yang berkuasa dan kuasanya tidak ada yang menandingi. Mereka meyakini bahwa Tuhan yang maha tinggi
adalah dahsyat. Ia merupakan raja atas seluruh bumi di dalam bait yang ketiga. Buah dari pengakuan tersebut adalah seluruh bangsa di bumi merupakan kepunyaan Allah semata. Allah sebagai pemimpin segala bangsa yang mengatur dan mengendalikan. Kita pegang itu. Pemazmur juga di sini mendorong segenap bangsa untuk selalu mengingat akan kenyataan bahwa Tuhan yang Maha Tinggi berkuasa atas seluruh bumi. Segala bangsa harus terus menyatakan kekaguman dan pujian mereka kepada Allah. Allah menginginkan agar segenap bangsa sungguh tunduk pada ketetapan-ketetapannya. Keadilan, kedamaian, kesejahteraan seharusnya menjadi agenda bersama yang dipikirkan, diusahakan, dikerjakan oleh umat. Semua bangsa harus turut serta mewujudkan hal ini karena ketiganya merupakan bagian dan ketetapan Tuhan. Sebagai orang percaya, sudah sepatutnya kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan yang berkuasa, seperti yang juga dialami oleh bangsa Israel. Dan marilah kita senantiasa menyerahkan setiap pergumulan bangsa kita yang begitu banyak persoalan yang terjadi. Kita serahkan setiap pergumulan bangsa kepada Sang Raja yang agung, Tuhan Sang Halik semesta alam. Kita berdoa bagi para pemimpin dan pengambil kebijakan, keputusan negeri ini agar diberikan kekuatan, kebijaksanaan untuk dapat memerintah dengan baik dan bijaksana. Kita berdoa supaya mereka mengedepankan perwujudan ketetapan Allah di dunia ini. Nah, sebagai rakyat yang baik, terlebih kita sebagai umat yang ditebus oleh Kristus, kita harus terus mendoakan bangsa ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau bangsa ini juga pada akhirnya bisa mendapatkan Injil keselamatan, termasuk kita yang sudah mendengar Injil dan menerima Injil sebagai kebenaran yang menyelamatkan kita, ya. Karena dahulu ada yang sudah mendoakan kita sehingga kita bisa bertobat dan percaya kepada Tuhan. Demikian juga kita yang sudah percaya memiliki satu kewajiban untuk mendoakan bangsa ini. Sehingga satu demi satu saudara-saudara kita sebangsa boleh mengenal kebenaran sejati di dalam Yesus Kristus, Allah pencipta, Allah penebus. Sehingga banyak orang pun boleh mengenal Allah yang benar dan diselamatkan. Seraya itu kita juga berjuang untuk senantiasa berkontribusi positif terhadap kemajuan bangsa. Setiap program-program pemerintah ataupun juga anjuran-anjuran untuk kemajuan bangsa ini, kita mau berkontribusi terhadap hal yang demikian. Sehingga keberadaan umat Tuhan yang walaupun minoritas, tetapi dapat memberikan satu sumbangan yang berharga. Karena kita menunjukkan bahwa kita ingin juga ambil bagian atau berkontribusi untuk kemajuan bangsa ini dengan menyumbangkan hal-hal yang positif bagi bangsa ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita berdoa buat bangsa kita. Kita juga ambil bagian di dalam apa yang dipercayakan kepada rakyat termasuk kita dengan melakukan yang baik, yang positif untuk kemajuan bangsa ini. Segala tantangan yang ada di tengah bangsa ini kita serahkan kepada Tuhan. Kita berdoa supaya pemerintah diberikan kemampuan, kekuatan untuk mengatasi semuanya. Dan segala hal-hal yang menyimpang dari keberadaan bangsa ini kita serahkan juga kepada Tuhan. Tuhan yang akan mengadili sesuai dengan kuasa dan kebijaksanaannya yang adil untuk manusia. Kita serahkan semuanya ke dalam kuasa Tuhan. Sekali lagi kita mau berserah sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan, juga atas pemimpin bangsa ini agar menjadi alat kemuliaan Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucapkan syukur terima kasih atas firman Tuhan.
Firman Tuhan mengajarkan kami untuk kami semakin diteguhkan bahwa Engkaulah Allah, pencipta langit dan bumi, Allah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Sehingga kepada Tuhan sajalah kami bersandar dan menyerahkan hidup kami, juga bangsa dan negara kami. Dengan segala persoalan yang ada di tengah negeri ini, kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Engkau yang mengatur, Engkau yang juga merencanakan, dan Engkau yang akan menyatakan yang baik bagi bangsa ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami diberikan kemampuan untuk mengatasi semua yang terjadi. Berikan mereka kesehatan, demikian juga seluruh rakyat Indonesia diberikan kebijaksanaan untuk berpikir secara benar, memiliki akal sehat untuk kemajuan bangsa ini, sehingga dukungan seluruh rakyat Indonesia bersama dengan pemerintah bangsa ini dapat menjadi satu kekuatan yang besar untuk kemajuan bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami juga sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan ciptakan di dalam dan melalui bangsa Indonesia, kami pun akan berkontribusi untuk kemajuan bangsa ini dengan apa yang bisa kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan ucapan syukur kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.